supaya pesta obor ini, perang obor ini benar-benar bisa mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa tahun ini kita akan kembali menggelar Sedekah Bumi dengan acara puncak acaranya yaitu Perang Obor. Dan harapan kami lagi untuk Bapak Bupati atau Forkopimda atau mungkin Kepala Dinas Pariwisata, kami sangat membutuhkan masukannya untuk mengembangkan, untuk memberikan inovasi-inovasi yang lebih supaya Desa Tegal Sambi yang selama ini menjadi rintisan desa wisata paling tidak bisa naik kelas menjadi desa wisata berkembang. Salam budaya untuk semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Jadi perang obor yang kemudian sangat dikenal di Jepara, khususnya di Desa Tegal Sambi, adalah sebuah ritus budaya yang kemudian diwariskan secara turun-temurun, dan sampai saat ini kalau saya lihat tidak semakin surut tapi kemudian semakin berkembang karena terkelola dengan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, ya, Dinas Pariwisata dan pemerintah kabupaten. Bahkan pada tahun 2020 perang obor itu menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Artinya apa? Kebudayaan yang kemudian disepakati oleh masyarakat lokal Desa Tegal Sambi itu sudah diakui oleh pemerintah Indonesia itu sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ini sebuah penghargaan atas ritus peristiwa budaya yang terjadi di Desa Tegal Sambi. Perang obor sendiri sebenarnya peristiwa yang lama, ya, yang sudah terjadi mungkin sekitar abad ke-15-16, karena dalam satu kisah yang kemudian diyakini masyarakat Desa Tegal Sambi adalah adanya dua pusaka yang diberikan oleh Sunan Kalijogo, yaitu pedang gampang dan pedang gendir, ya. Dan juga ada satu kayak
anu kecil gitu kayak kendang dobol gitu yang kemudian diberikan kepada perangkat desa di Tegal Sambi oleh Sunan Kalijogo karena dinilai memiliki peran yang sangat besar ya. Bayan Leger, dua Bayan Leger ini yang kemudian mengawal mendapatkan pusaka tadi, pedang yang terbuat dari kayu serpihan dari waktu Sunan Kalijogo membuat Masjid Demak itu. Dan diyakini sekarang pedang itu menjadi pusaka dari desa ini. Kemudian pedang ini selalu dikaitkan dengan peristiwa perang obor ini, karena sebelum perang obor dimulai pasti ada arak-arakan ya dari rumah Pak Petinggi itu, kemudian ke perempatan Tegal Sambi itu salah satunya adalah mengarak yang dinamakan pedang tadi, pedang kayu yang terbuat dari serpihan kayu yang ada di Masjid Demak itu. Kemudian terkait dengan peristiwa perang obor memang ada kisah yang kemudian kisah awalnya adalah peperangan sebenarnya. Peperangan antara Kiai Babatan dan Gemblong, Ki Gemblong. Ki Babatan orang yang sangat kaya, yang sangat dihormati di desa ini, kemudian memiliki banyak ternak yang kemudian dirawat oleh Ki Gemblong. Tapi kemudian dalam satu peristiwa karena Ki Gemblong kemudian tidak fokus mengelola peternakan ini, kemudian banyak hewannya yang sakit. Kemudian karena marah, kemudian terjadilah peperangan dengan menggunakan api ya, dengan api yang terbuat dari belara itu. Nah, simbol api ini kemudian yang ditangkap oleh para pewaris atau masyarakat itu untuk sebuah ritual untuk pembersihan desa, pembersihan hati, pembersihan laku dari seluruh warga masyarakat sana, karena api adalah simbol pembersihan diri ya. Karena itu kemudian nanti maknanya tidak lagi memperingati peristiwa peperangan antara Ki Gemblong dan Ki Babatan, tapi kemudian melambangkan keinginan masyarakat sana untuk kemudian bersyukur ya. Melalui peristiwa perang obor ini kemudian mereka melakukan pembersihan diri, kemudian memohon kepada Allah supaya kemudian seluruh aktivitas masyarakat selalu diberkati oleh Allah. Karena itu kemudian perang obor ini kemudian diintegrasikan dengan sedekah bumi sebagai bentuk ucapan syukur masyarakat Tegal Sambi terhadap semua anugerah dari Allah, terutama pada sektor pertanian, kemudian pekerjaan masyarakat sehingga masyarakat sana bisa berkembang. Itu diyakini oleh masyarakat setelah melakukan pembersihan tadi, pembersihan melalui ritual perang api itu, kemudian mereka fokus pada permohonan kepada Tuhan untuk memohon perlindungan supaya seluruh aktivitas mereka di desa itu kemudian senantiasa mendapatkan perlindungan Tuhan. bisa dikelola menjadi salah satu pendapatan asli desa mungkin ya, karena banyaknya orang yang kemudian tertarik melihat prosesi ini. Hanya kemudian memang setelah menjadi sumber pendapatan desa, menurut perlu dikembangkan atraksi-atraksi yang lain, sajian-sajian yang lain, karena kemudian di Tegal Sambi juga memiliki kuliner khas yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu kemudian kue kintelan yang selalu
kue kintelan selalu menyertai peristiwa sedekah bumi atau perang obor. Pasti masyarakat Tegal Sambi sebagian besar membuat kintelan ini. Kintelan yang terbuat dari ketan, kemudian dari parutan kelapa, kemudian dari santan. Ini kalau teksturnya itu sangat sangat lembut gitu, sangat lembut, sehingga ini menurut warga masyarakat Tegal Sambi melambangkan ya sikap masyarakat Tegal Sambi yang kemudian sangat luwes, kemudian sangat lekat, karena yang terbuat dari ketan ini kemudian lekat kayak lem gitu ya kalau di itu spirit persatuan kesatuan masyarakat Tegal Sambi ini juga dicerminkan pada tradisi atau kuliner yang saya sebut kintelan tadi. Saya pikir setiap event budaya, misalnya lomban, kalau kemudian kita hanya seperti itu terus, orang kemudian akan menjadi jenuh ya. Karena itu mungkin tahun 2008-2007 ya, di peristiwa lomban kemudian kami hadirkan, waktu itu saya ketua Dewan Kesenian, saya hadirkan sebuah kegiatan yang disebut kemudian Festival Kupat Lepet. Itu baru, bukan peristiwa lama. Artinya kemudian ada sajian baru gitu. Ada sajian baru, tetapi kemudian konteksnya harus terkait dengan peristiwa masa lalu itu. Kemudian hadirlah kemudian Festival Kupat Lepet yang tahun ini kami bersyukur kemudian dilaksanakan kembali. Perang obor saya pikir sama, jembul tulaan seperti hanya sama. Kalau kemudian tidak ada kemasan sajian baru yang kemudian terkait dengan peristiwa budaya itu, pasti orang akan jenuh ya. Setiap tahun seperti itu, setiap tahun seperti itu. Pertunjukan hiburannya agak sama, mesti ada wayang, kemudian sama seperti itu. Ya, saya melihat sebenarnya bagaimana Pak Bupati bergerak untuk meyakinkan pemerintah pusat, dan kita melihat bahwa sementara ini dalam 100 hari kerja beliau mampu membangun komunikasi itu dengan cepat dengan pemerintah pusat. Ya, misalnya sudah hadir ke sini Menteri Kebudayaan misalnya, Pak Fadlizon. Kemudian juga sudah hadir Wakil Menteri Kebudayaan Mas Giring ya, yang kemudian sempat melakukan serangkaian kunjungan di Jepara, dan ini sebuah potensi besar sebenarnya. Dan kementerian-kementerian lain juga kemudian banyak yang melirik Jepara karena kemampuan komunikasi dari Bapak Bupati kita. Mudah-mudahan dengan kemampuan komunikasi, diplomasi ini kemudian bisa mempercepat pencapaian pembangunan di Jepara untuk kemudian mensejahterakan masyarakat luas. Tapi kuncinya memang kebersamaan semua lapisan elemen masyarakat itu kemudian digerakkan ya, digerakkan semua. Mungkin baik kalau kemudian dimulai dari diskusi bersama, dimulai dari membangun komunikasi secara bersama-sama, bahkan mungkin menyusun peta jalan ya. Peta jalan kita tidak punya untuk pembangunan kebudayaan di Jepara. Kalau kita lihat Solo, itu dia memiliki 90 festival. Hal-hal kecil kemudian difestivalkan, artinya kemudian dikelola dengan baik menjadi sebuah event yang layak disajikan kepada wisatawannya. Sementara Jepara tidak banyak sebenarnya event-event yang tingkat kabupaten. Kalau kemudian bukan event-event yang skala lokal desa ya. Kalau kabupaten kan kita hanya punya misalnya perang obor, kemudian mungkin jembul tulaan, mungkin lomban, itu aja. Tapi kemudian peristiwa-peristiwa lain itu belum terkelola dengan baik. Misalnya
kegiatan-kegiatan yang menyangkut tokoh nasional. Kartini harusnya digelar sebuah kegiatan yang basisnya adalah pelestarian nilai Kartini, festival Kartini, apapun namanya, tapi kemudian menggunakan tagline itu Kartini. Karena apa? Kartini itu setiap tanggal 21 April itu semua orang memandang Jepara, melihat dan mengenang Jepara. Kehadiran pemerintah di tingkat kabupaten, kemudian provinsi dan pusat itu adalah sebuah hal yang penting ya, sehingga diharapkan perang obor yang saya sebut menjadi event terbesar kedua setelah Lomban ya, di Jepara itu kemudian bisa dikembangkan, tidak kemudian ritusnya itu hanya seperti itu, hanya beras kemudian berhenti, tidak ada narasi apapun. Orang pun mungkin waktu dia melihat perang obor tidak tahu sejarahnya, tidak tahu filosofinya perang obor itu. Karena itu mungkin perlu suatu saat misalnya diadakan kayak diskusi, ngomong tentang filosofinya apa sih perang obor sampai dilestarikan misalnya. Itu hal-hal yang sebenarnya literasi budaya itu sangat penting. Terima kasih, mudah-mudahan seni budaya tetap menjadi magnet bagi pengembangan potensi lokal Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.